zaman anak kita nanti yang mungkin sangat lebih cepat. Makanya kemampuan dia untuk adaptif atau mudah beradaptasi, mau belajar, mudah belajar dan cepat belajar itu menjadi salah satu yang paling penting dalam menumbuhkan. Hai dan Ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog anak dan juga co-founder dari 3 Generasi. Kalau di video yang lalu kita membahas tentang gimana sih caranya melatih orang tua menjadi tangguh. Kali ini kita akan bahas gimana caranya nih kalau kita melatih anaknya gitu supaya menjadi tangguh juga. Apalagi seperti video sebelumnya ya, sudah dibahas bahwa dunia kita sekarang aja udah VUCA world gitu ya, udah volatile, cepet banget, terus kayak nggak pasti, uncertain, kompleks dan juga ambigu, apalagi zaman anak-anak nanti besar. Jadi perlu banget dipupuk sedini mungkin gitu ya, supaya yang namanya kita membesarkan anak kan bukan membesarkan anak-anak, tapi membesarkan orang dewasa saat ini masih anak-anak, supaya siap nih nantinya untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, nggak mudah menyerah kalau misalnya ada sesuatu masalah datang, dia bisa bangkit lagi atau resilient. Nah, membangun resiliensinya ini seperti apa? Jangan lupa stay tune, tapi jangan lupa juga nih untuk klik dulu tombol lonceng dan juga subscribe-nya supaya kalau ada 3 Generasi bikin video baru bisa langsung dikabarin. Mengulang video sebelumnya, sifat-sifat apa sih yang menunjang seseorang menjadi tangguh gitu ya. Jadi kurang lebih sama sih orang tua dan anak gitu. Yang pertama memang kita harus memupuk kepercayaan diri anak. Gimana sih dia paham bahwa dia mampu, dia memiliki sesuatu yang baik, dan dia percaya dia bisa menyelesaikan sesuatu. Itu penting ditanamkan dari kecil gitu. Kemudian juga kontrol dirinya, yang tentunya pada setiap tahapan usia tuh beda-beda ya gitu. Jadi kontrol diri ini lebih ke kemampuan dia mengelola emosi, mengontrol dirinya sendiri gitu ya, mengontrol motivasinya gitu. Nah, nanti itu akan seiring dengan berjalannya usia juga makin lama akan makin bagus, tapi harus dilatih dari kecil nih. Dari mulai cara-cara dia mengenali emosi, sampai gimana sih caranya kalau dia mau meluapkannya atau kalau mau meredakannya, dan juga menjaga motivasinya dia sehari-hari. Selain itu juga adaptif atau anak yang mudah menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi di lingkungannya. Kebayang banget ya, sekarang aja setiap minggu kita ada pergantian situasi. Apalagi anak-anak nanti, kalau pekerjaan kita aja udah mungkin yang bisnis sering pivot, atau misalnya yang di kantor sering harus divisinya tambah kerjaan baru gitu yang menyesuaikan dengan sekarang dunia seperti apa gitu, apalagi zaman anak kita nanti yang mungkin sangat lebih cepat. Makanya kemampuan dia untuk adaptif atau mudah beradaptasi, mau belajar, mudah belajar dan cepat belajar itu menjadi salah satu yang paling penting dalam menumbuhkan ketangguhan dalam diri anak gitu. Yang terakhir, banyak akal atau kreatif ya. Kalau di anak-anak sebenarnya semakin kita lihat tuh sebenarnya mereka semakin kreatif. Kadang kitanya aja bingung, ngerasa bahwa mungkin mereka bandel nyobain ini itu. Padahal ketika anaknya kreatif, pasti banget anaknya tuh eksploratif dan pingin coba semua hal, pingin bereksperimen. Jadi 4 hal itu tadi adalah beberapa pilar yang menunjang seorang anak bisa punya daya ketangguhan mental yang baik atau daya tahan yang baik gitu ya. Jadi kalau dia drop bisa naik lagi atau resiliensi. Sama seperti di episode sebelumnya, anak-anak juga punya sumber-sumber dasar untuk menjadi tangguh. Utamanya kita lihat di 3 payung besar. Jadi I have, I am, dan I can. Atau anak punya apa, anak itu persepsinya sama dirinya sendiri apa, dan juga anak bisa melakukan apa. Nah, kalau I have, kalau di anak-anak ini sama sebenarnya isinya adalah resource atau modal-modal yang mereka punya nih untuk membantu mereka bisa survive di kondisinya dan bisa lebih kuat gitu ya, lebih tangguh. Ya misalnya mereka tahu bahwa mereka punya keluarga yang suportif, ayah, ibu, kakek, nenek, mungkin kakak dan adik, dan mungkin ART juga gitu ya, membantu tumbuh kembang mereka, gurunya juga gitu. Nah, kemudian rutinitas anak juga tetap butuh supaya merasa aman dan nyaman nih di situasi mereka yang memang pasti lebih nggak pasti daripada sekarang gitu ya. Kurang lebih lah, kemungkinan besar mereka akan lebih nggak pasti lagi daripada hidup kita saat ini gitu. Jadi dari bayi tahu kapan tidur, kapan bangun gitu ya, itu membantu banget nih buat mereka bisa self-soothing atau bisa menenangkan diri mereka sendiri karena ada hal-hal yang bisa diprediksikan sehari-harinya. Kemudian juga dukungan untuk mereka menjadi mandiri, jadi diberikan kebebasan buat bereksplorasi, buat bereksperimen gitu ya. Kadang-kadang kita mikir mungkin kalau anak-anak nih apa bandel gitu ya, dia maunya nyobain ini itu, atau kita nyuruhnya apa dia melakukan apa, padahal sedang butuh waktu untuk melatih kemandiriannya gitu. Jadi dukungan kita sangat diperlukan, bukan cuman
Dukungan tuh nggak cuman bener-bener kita bebasin total, tapi juga ada waktunya kita mendisiplinkan. Kapan boleh A, kapan boleh B, asal semuanya tuh balance atau seimbang gitu. Dan juga anak paham dia punya akses yang baik dalam kehidupannya. Misalnya dia tahu tempat sekolahnya di mana gitu kan. Kemudian kalau dia sakit dia harus kemana gitu. Nah itu tadi beberapa hal di anak nih tentang I have-nya. Kalau I am-nya sendiri adalah persepsi yang perlu dibangun dari anak tentang dirinya. Misalnya dia merasa dicintai, dia merasa sebagai pribadi yang percaya diri, dia pribadi yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, berharga, selalu ada yang spesial dari dia, unik gitu ya. Jadi memang I am ini penting sih dikembangkan untuk anak supaya nantinya juga dia bisa baik sama dirinya sendiri juga gitu, sehingga nggak terlalu keras dan bisa lebih tangguh juga, tahu nih kapan harus stop, kapan harus bangkit lagi. Nah, I can adalah apa yang mampu dilakukan anak gitu. Misalnya anak dapat mengomunikasikan nih apa sih yang jadi pikirannya dia gitu, atau anak dapat melakukan suatu keterampilan tertentu yang dia tahu banget nih, aku pintar, atau aku bisa berhitung, aku bisa menggambar gitu, atau aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri, nggak harus dibantuin sama papa dan mama. Terus aku juga bisa nih menjalin hubungan baru dengan orang yang berguna juga buat aku, dengan teman gitu ya, dan bekerja sama. Jadi itu I can-nya. Jadi hal-hal itu sebenarnya kalau kita lihat I have kan modal-modal yang dia punya secara di luar dia ya. Jadi apa-apa aja tuh resource-nya. Kalau I am persepsinya terhadap dirinya sendiri, dan I can dia seberapa percaya diri dengan hal-hal yang bisa dia lakukan. Ini adalah pilar-pilarnya supaya anak menjadi lebih tangguh dan harus dilatih sejak dini. Sekarang kita masuk ke aplikasinya gimana ya kalau di anak-anak. Kalau di orang tua kan enak tuh, kita mungkin bisa coba merenung terus menuliskan. Tapi di anak-anak terus dari kecil banget gimana caranya? Nah coba ya kita lihat di dua situasi. Yang pertama situasi pada saat anaknya masih bayi nih. Misalnya anaknya malam-malam tidur kebangun nangis tendang-tendang krip gitu. Nah menanamkan I have-nya adalah ketika anaknya resah orang tuanya datang. Terus dari situ misalnya orang tuanya menenangkan, anak jadi tahu, oh aku punya orang tua nih yang responsif terhadap kebutuhan aku lagi resah nih, papa atau mamaku langsung datang ketika aku merasa butuh mereka gitu. Nah kemudian I am-nya dia jadi merasa bahwa ternyata aku berharga, ternyata tuh aku disayang gitu, walaupun anaknya belum bisa mengomunikasikan secara verbal ya atau secara ucapan. Nah I can-nya akhirnya setelah dia merasa nyaman, setelah dia tahu bahwa ada orang yang akan selalu melindungi dia bisa melakukan teknik untuk menenangkan diri dengan lebih baik, dibantu orang tua. Nah itu dari kecil bagaimana kita menciptakan situasi yang aman dan nyaman untuk dia, sehingga dia tahu harus lari kemana dan dia percaya diri bahwa dirinya bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama dengan orang-orang di sekelilingnya kalau masih bayi. Nah kalau yang lebih gede gimana? Nah misalnya ini case-nya pas udah di atas 3 tahun gitu ya, terus minta es krim gitu misalnya, atau minta permen yang kita tuh sebenarnya nggak boleh gitu, terus dia marah gitu ya atau nangis gitu. Nah ingat bahwa resiliensi atau membangun anak yang kuat mental itu gak cuma soal semuanya boleh, tapi juga harus ada disiplinnya. Jadi misalnya I have-nya bisa kita lakukan dengan kita punya aturan dan batasan. Kita bisa bilang kayak, oh mau makan es krim atau mau makan permen gitu, tapi sebetulnya kalau kamu makan terlalu banyak, kan kemarin udah makan ya, takutnya nanti kebanyakan gula giginya sakit terus kamu jadi susah makannya, jadi nggak enak sekolahnya, jadi nyebelin mainnya gitu. Kita bisa memberikan aturan yang tegas gitu ya, tapi dengan alasan yang mereka bisa terima. Nah I am-nya di diri anak sendiri akan terbangun pemikiran, oh jadi dia tahu nih apa sih yang boleh dan nggak boleh gitu, dan dia tahu sebatas mana tanggung jawab dia harus seperti apa menghadapi situasi seperti itu. Kalau kita lakukan dengan konsisten gitu ya. Jadi walaupun pertamanya mereka marah, tapi mereka akhirnya tahu mana sih hal-hal yang bisa dan oke mereka lakukan dan mana yang enggak. Nah I can-nya akhirnya anak bisa mengomunikasikan nih kebutuhan dia atau kemauan dia. Misalnya dia bilang, iya sih aku sebenarnya pingin banget makan permen, tapi aku tahu sih nanti jadinya giginya bisa sakit misalnya kayak gitu ya. Tapi yang penting dia bisa mengutarakannya. Jadi kita tahu, oh gitu yang dipinginin dari permen apa, kita bisa nanya misalnya pingin aja yang manis, oke cari yo yang gulanya nggak terlalu banyak misalnya. Jadi enak nih anaknya juga bisa terbiasa diajak berdiskusi.
Itu dia cara singkat bagaimana kita menanamkan 3 sumber untuk membangun kekuatan diri anak supaya menjadi tangguh atau resilient gitu ya. Dari yang I have, I am, dan I can-nya tadi. Dan ternyata bisa dilakukan dari anak masih bayi banget gitu. Yang penting kita konsisten. Nah, kalau para parents sekalian punya saran atau punya opini, pendapat yang kayaknya ada lagi nih mbak gitu yang bisa dikasih gitu, silahkan banget tulis di kolom komentar. Atau misalnya para parents sekalian kepingin nih ada topik lain untuk dibahas, silahkan banget tulis di kolom komen di YouTube ini, atau bisa main ke Instagram dan TikToknya 3 Generasi @TIGA Generasi. Jangan lupa juga di follow. Nah, kalau suka sama video ini jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ke teman-teman ayah dan ibu yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.